beko kita ya. Beko kita. Ah, lah. Karena deh tadi ya. Berarti lokasinya ya. Selanjutnya iya. Nah, nyo suku di tampe-tampe nanapo sampai nang karyang terus air baraya. Nah, jadi cari nah. Jadi mengenai nyo baraya-raya tadi kan mancing tadi suku tampe baraya. Sebab kalau tampe nang karyang nyo biasanya tak makannya. So nyo manu tadi mau makan tadi nyo biasanya minum juga kan. Jadi makanya kalau nyo baraya nyo paling disukai nang kedua nyo lunak batang padi tadi. Paling disukoi. Jadi itu tuh harus kita kelola saja mulai dari persiapan itu, persiapan awak bertanam atau sebelum ditanam. Yang pertama sawawa harus data. Kalau tidak tuh payah beko di karyang mana di sudut iko beko di tengah tuh nyo terkadang kalau nyo tidak data nak, tidak jauh aja. Jadi harus data. Yang kedua iyo berbuain bandanya sekeliling, dibuain bandanya di tengah-tengah. Kalau dapat sejajar banda tuh banda sawah orang di atas, sawah di bawah, banda kadang ya bu ya, banda ke dalam, di sawah orang di sebelah katin dan di bawah dan di sawah di bawah tuh kok dapat ya sejajar untuk membuang air. Jadi artinya begitu. Pas kita nak mengaliangkan, lebih capek, murah mengaliangnya. Kadang-kadang ada sawah pun tidak ada bandanya. Tampeknya tarandalo kan. Jadi memang sulit mana. Jadi harus kita kelola benar saja. Air itu harus kita kelola. Jadi pada waktu mancing tadi kita kurang karyangkan airnya, biasa tidak disukai. Tetapi tidak boleh lah. Cuma kita ada yang salah persepsi atau salah pengertian. Bahasa yang paling banyak kalau lah kita karyang aja sampai manyabi enak. Kita takut kena mancing. Sabananya tak model itu. Kalau beko padi kita tuh lah harus butuh air, harus kita masukin airnya. Samalam jadi kita masukin itu kita karyang balik, kita keluar air balik. Supaya kalau tidak model itu, tentu padi kita pertumbuhannya tak ada. Kalau tidak ada air, makanan nutrisi yang ada di dalam tanah tuh bak mangkonya sampai ke daun, sampai masa daun. Itu kalau ada air, kalau tidak ada air, makanan jual aja gitu aja, tidak sampai kata. Pupuk yang kita aja tadi harus ada air. Jadi kalau kita mengaryang padi, mangkonya ambo sarankan untuk masuk akan datang ya. Dari awal tuh lah kita atur pengelolaan air itu. Jadi untuk pengendalian mancing kok tidak dikaryangkan tapi dikelola airnya. Waktu tertentu kita karyangan, waktu tertentu kita masukin air. Mungkin kalau masih ada mancing, sabanta sama malam aja jadi kita kanang, itu kita lapel. Raso-raso ka karyang lo balik, raso-raso ka rata lo balik, kita masukin lo. Beko kita karyang semalam jadi. Kalau indah, tentu padi kita nanti akan pertumbuhannya akan agak dua loh. Itu nak menyalamen dari mancing. Tapi pertumbuhan padi kita tetap jo ndak rancak dek karena karyang. Jadi harus kita kelola. Selanjutnya mengenai mancing ini sifat-sifatnya nya sensitif. Sensitif makasih yang itu mereka. Biasanya menyerang atau makan padi tadi itu kalau nyo makan di piring yang sama, nyo tetap kasih itu bersama-sama. Kan nampak sapiring yang kan. Dan kedua nyo cadik. Cadik biasanya di bagian pematang ndak dimakannya, di tengah saja. Supaya orang punya sawah dari jauh nampak ndak itu padinya ndak rusak. Jadi ini binatang yang sangat cadik. Sangat cadik dan sensitif. Tandanya cadiknya membuat sarang di pematang itu banyak jalur-jalurnya di dalam. Lubangnya pun banyak. Lubang utama luar masuk beko ada lubang tuh. Lubang rasionya di belakang atau di sampingnya.
Sebab beko ada serangan dari mungko, nyo bisa lari ke mama. Jadi banyak anunya di situ, banyak di dalam sarang tadi itu banyak kelok-kelok, banyak simpang-simpang di dalam, dan lubangnya tidak cie. Ada beberapa buah lubang yang dibuatnya supaya apabila ada serangan beko, hanya bisa lari. Kemudian mancikku daya jelajahnya sangat jauh. Pada waktu padi ketek, kan tidak ada nyebut sarang di pematang lah. Ya Pak, tidak ada sebut ya. Biasanya nyo tak di situ, inyo di rimbo-rimbo atau di munggu-munggu yang sama-sama. Nyo menyerang malam sekali bergerombolan bersama-sama. Bisa nyoba jalan sama malam tuh Pak, Ibu, 1 kilo. Bajalannya 1 kilo bergerombolan, makannya malam 7, bisa balik ke tampik semula balik. Mangkonyo sekali menyerang kadang-kadang semalam tuh luar biasa banyak yang dirusaknya. Kemudian manciko celai inyo indah itu. Bagai cek pada tuak tadi, inyo tak sekedar makan saja. Kalau makan mungkin badannya ketek tak parah dan dia apa kan. Tapi inyo masa tariang bukan gigi, tariangnya. Ada tariangnya dua di bawah kok. Kalau indak biasanya malammu tambah panjang. Kalau indak biasanya memanjang, bisa tambah bibirnya soal katega. Mangkonyo di rumah-rumah cok pasobo dawak kayu nanti kan cok kayu yang dia kadang-kadang anak moko ventilasi, kadang di loteng, kadang kara kan. Sebenarnya prinsipnya untuk masa giginya. Tak mungkinnya kemakan kayu tu dah. Jadi kadang-kadang karate boleh pelipet baju kan, jadinya harus model itu tadi. Kalau indah dari hasil penelitian, nyo tambah panjang tadi. Sehingga nyo tak bisa makan. Kalau nyo lah panjang tu tak bisa nyo makan leh. Matinya kan. Kemudian sifat selanjutnya daripada tikus ko, manci ko, inyo kanibalisme. Bisa memakan kawan. Kalau ndak ada makanan inyo leh, inyo bisa makan kawan, memakan kawan inyo, kanibalisme. Begitu bana kebutuhan hidupnya. Jadi mangkonyo dianjurkan untuk bertanam serentak loh. Kalau awak tanam ada serentak, ada yang bertanam, ada yang menyeram bani, ada yang bersiang, ada yang tabi, ada yang menyabi. Tentu makanannya ada tadi di situ. Tentu ada makanannya tadi. Jadi berkembangnya capek. Bertambah banyak di situnya. Jadi kini kok hasil pengamatan aku nak sawah-sawah yang terdahulu habis. Patang pernah beberapa hari belakang kok di kebetulan wilayahmu 2 kecamatan di Sungai Engak, Kecamatan Sungai Yang dan Kecamatan Sungai Tarap. Patang di yang paling parah di di Sitaku, daerah Sitaku, di daerah Sungai Tarap. Itu yang paling parah. Itu padi yang terdahulu habis dulu. Yang ketek masih Tapi nyo nanti akan untuk kelangsungan hidupnya, walaupun lawak karyangan, nyo tetap nyo akan mencari daerah-daerah yang itu, yang masih sawah-sawah yang beraya di sekitar situ. Nyo akan tetap mencari dia bakece orang lah daripada bacaka juga galang-galang ya Pak ya. Biarlah bacaka juga orang enak. Jadi ya daripada bacaka juga galang-galang dia cakap itu dia binatang tuh sampai nyo mau makan kawannya. Sampai nyo kanibalisme tadi. Dia kalau untuk kelangsungan hidupnya.
Kemudian selanjutnya, itu yang dikecekkan Pak Datuk tadi, mancik pemilu lah keceknya, mancik sekali 5 tahun. Mancik ku ndak akan menetap selamanya di suatu daerah. Nyo akan migran namanya, berpindah ke daerah lain, tempat lain. Sebab kalau nyo bertahan terlalu lama di situ, tentu keberadaannya dia non de manusia kan. Tapi biasanya ndak lebih daripada 1 MT, 2 MT sampai 3 musim tanam, Pak ya. Kalau nyo banyak sampai 3 musim tanam. Jadi makanya di samping kita melakukan gerakan ini kok, sebenarnya kita untuk mengantisipasi untuk musim tanam berikutnya, sekaligus harus kita melakukan antisipasinya. Pertama dengan tadi mengecekkan dengan membuat banda tadi, banda pembuangan air ya. Sawah kan tak ada tapi banda saja kok. Banyak yang di tengah-tengah nah. Jadi harus kita buat saluran air. Rata-rata sawah kita di daerah tanah datar kok berjanjang-janjang. Jadi pembuangan airnya mungkin dari sawah ke sawah, mulai dari yang tinggi. Kalau bisa mau membuat banda tuh sejajar mencari banda orang DT. Jadi orang membuang air tak mengadu kawak. Kadang-kadang cilai bisa menjadi sengketu kalau membuang air kok ndak pas kan. Pas orang sedang mamupuk kadang-kadang di bawah orang menyerang air dia membuang air dia teh. Tentu ndak dia pun ya Pak ya. Tentu dah gaduh lo sawah orang di bawah. Anjir pupuknya mereka kan. Jadi kalau bisa wak kelola air itu dikelola air itu sedemikian rupanya sehingga bisa menguntungkan ke tanaman awak, bisa menguntungkan, bisa mengendalikan hama, penyakit, hama terutama bisa lo untuk petanaman kita tidak terganggu artinya. Jadi karena kekeringan tadi. Nah, jadi mancik tadi nyu migran, berpindah-pindah. Makanya aduh waktu beberapa tahun ndak ada serang mancik. Kamu itu kenyataannya Pak ya? Ndak ada ya. Dia karena nyu pindah, migran. Nah, pada waktu tertentu kalau kini ku hasil pengamatan ambo di daerah Sungai Patai, di daerah Sungai yang Minangkabau yang sekali ya, Tigo Batu Sitakua, nah kan sekali itu kan saya. Itu di daerah Sikoko kini kok yang banyak serangannya. Berarti mancing itu mungkin keberadaannya di sekitar-sekitar Siko yang banyak. Jadi dari sifat-sifatnya tadi itu bisa kita melakukan pengendalian dengan beberapa cara. Tadi mungkin lah sampaikan di Bu Yuzi dalam bentuk gerakan mengendalikan kuyu bersama-sama. Bersama-sama kok maksudnya bukan awak selalu berkumpul-kumpul deko, tu beko awak sekali turun tak benda itu Bu ya. Kalau lah mulai ada serang tikus yang si A mengendalikan lo di sawahnya, yang si B melakukan pengendalian lo di sawahnya, yang si C melakukan pengendalian lo di sawahnya. Begitu selanjutnya yang di sekitar atau hamparan yang sama. Bisa bermacam-macam. Yang pertama harus kita berasian. Kalau ada pematang yang sama, banda yang sama harus diberasian. Yang kedua bisa sisa-sisa serangan yang sudah dimakan apa tadi itu, yang mancik tadi itu kan berserak di sawah. Itu harus kita berasian capek. Kita banaman. Sebab tadi yang mau kecekan masuk manciko sangat sensitif. Kalau lah kita berasian, biasanya nak nakik ke situ lebar. Akan curiganya. Jadi gitu selanjutnya dengan pengeringan. Tapi pengeringan sifatnya harus kita kelolainya. Selanjutnya kalau kita perhatian di dalam dekranonyo suku di tempat-tempat yang lambo, di tempat-tempat yang kariang, di tempat-tempat yang gelap, kadang-kadang di pembuangan air acu ndak bersobok dah mancik basarang di situ.
pembuangan air yang lata tinggal gitu ya. Ada enggak Pak? Ibu-ibu pernah coba enggak? Bersarang di situ. Artinya tampe itu disukuinya. Jadi untuk itu tuh kita bisa membuat suatu istana deh. Kita lataan anu mau kok istilahnya batuang tadi itu sepanjang aduh Pak anu aduh Pak batuang nih aduh dapat Pak dapat bawa sekolah Pak biar batuang nanti abonnya nana putus sekali ya. Yang panjang yang pendek Pak. Yang panjang iya, yang pendek iya ya. Itu ada yang panjang gini, panjang yang pendek. Ada yang panjang gini. Jadi kita buat istananya, kita buat tampe yang disukai dia karena nyo di tampe air saja, di tampe pembuangan air saja. Inyo lanu deh. Dapat takak boya Bu.